Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suci Wijayanti Official. Kali ini kita dalam rangka program Batik Talk yang kedua, dan kita akan mengundang narasumber kita pada kali ini adalah Mas Umbar Basuki. Oke, Mas Umbar Basuki sudah bergabung. Terima kasih. Ya, teman-teman, pada malam hari ini live kita akan live bersama Mas Umar Basuki di Instagram, juga di channel Facebook saya di Suci Wijayanti Official juga. Silahkan bergabung teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan informasi tentang seputar pendiri Batik Sujono, Mas Umar Basuki. Sudah bergabung Ahmad Maliki. Halo Mas Ahmad Maliki, selamat bergabung. Kita tunggu dari teman-teman Facebook juga. Ya. Oke. What to do underscore Kusuma. Selamat bergabung. Socialpreneur Network juga selamat bergabung teman-teman. Kita dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional, kita mengadakan program Batik Talk dengan orang-orang hebat yang berkecimpung di dunia perbatikan. Ya, kita sudah masuk nih untuk di Facebook. Mbak Via Ateng, selamat bergabung. Ya, teman-teman yang aktif di kegiatan kami di acara Batik Talk akan mendapatkan hadiah, bagi yang aktif dan bertanya kepada narasumber kita akan mendapatkan hadiah. Silahkan standby di sini dan banyak bertanya kepada narasumber kita, Mas Umbar Basuki ya. Kali ini kita akan mengangkat tema pesona batik Indonesia. Pesona batik Indonesia. Ya, kita undang Mas Umbar Basuki. Ya. Halo Mas Umbar Basuki. Iya. Iya, halo. Terima kasih Mbak Suci. Ujuk-ujuk langsung diundang lah. Iya. Nggak apa-apa, kita sharing saja. Nggak apa-apa. Sharing saja. Saya senang sekali ya di acara Batik Talk ini narasumber kita Iya. teman-teman anak-anak milenial semua dan penggiat batik juga, keren banget. Nah, Mas Umbar Basuki ini kan adalah pendiri batik Sekolah Tinggi Ilwatikta Surabaya, jurusan seni rupa murni ya Mas ya. Iya. Wangun. Lamongan, saya punya bude di Lamongan, bule juga berat. Kalau datang dari Wangun Umbar, boleh ya Mas ya, saya datang ke Lamongan untuk belajar batik Lamongan dan mengetahui. Oh iya. Iya. Iya, nggak apa-apa Mbak Suci, bisa datang ke Lamongan. Nanti kita bisa belajar. Saya juga bisa belajar sama Mbak Suci. Ya, sama kita saling belajar. Nah, dan Mas Basuki ini, Mas Umbar Basuki dipanggilnya. Kadang ada yang Umbar, ada yang Basuki. Terserah, senyamannya Mbak aja, nggak apa-apa. Nah, Mas, aku panggilnya Mas Basuki ya. Nah, Mas Basuki Iya. juga melatih batik untuk mahasiswa juga loh, keren banget kan. Lalu ada Iya. program pelatihan anak-anak desa, program pelatihan untuk anak-anak. Ada juga. Hmm. Ada. Jadi kita kapan hari itu melatih anak-anak. Kan waktu itu kan masa pandemi, jadi sekolah online.
Ya, kemudian kenapa sih kok daripada mereka di rumah jenuh dengan pelajaran online, kemudian kita ajak belajar batik daripada juga mereka bermain game online atau HP. Jadi kita ajarin mereka untuk lebih mengenal tentang batik tulis. Sebenarnya Benar, pengennya seperti itu sih. keren sekali ya. Benar. Nah, lalu Mas Basuki ini juga membuat kemasan dari daun lontar, Oh dari iya. desa, Ah, mengurangi pemakaian plastik. Nah, oke, Mas, i- nanti tolong jelasin semua kegiatan Mas dan iya. dari profilnya Mas Basuki, lalu juga tentang batik Daliwangun, kegiatan juga tentang mengajar anak dan kemasan dari daun lontar. Tolong nanti tunjukkan kepada teman-teman Iya. ini apa. Jangan-jangan nanti Batik Sakera order kemasan untuk baju kemas nih. Ya, Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa diobrolin. bisa dia. Oke, langsung saja teman-teman ofisial kita langsung berikan waktu dan tempat kepada Mas Basuki untuk memaparkan tentang profil Mas Basuki. Silahkan Mas Basuki untuk Basuki. Silahkan. Iya. Terima kasih untuk Mbak Suci yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa sharing tentang kegiatan ataupun tentang batik. Kita sebagai anak muda sekarang jarang yang tertarik dengan batik karena kemungkinan karena secara teknis agak rumit juga dan lain-lainnya seperti bahan dan juga itu memang agak banyak. Jadi memang kalau orang-orang yang ingin belajar batik agak susah. Terus kita singkat saja, saya hanya menceritakan kayak gini. Dulu waktu saya setelah lulus kuliah, saya bingung mau ngapain. Intinya ada pergulatan dengan diri sendiri. Saya mau tetap di kota atau kembali ke desa. Terus setelah itu muncul, kayaknya saya harus ke desa. Intinya saya pengen bangun desa dari desa. Apa sih yang bisa saya berikan kepada desa, kepada masyarakat di lingkungan saya? Waktu itu sekitar tahun 2000, awal 2020 saya baru memulai membuat batik jadi dan membuat brand Batik Tulis Sujono itu sendiri. Batik Tulis Sujono adalah itu merupakan brand. Sedangkan kalau untuk motif yang ciri khasnya dari desa saya itu ya motif Daliwangun itu sendiri. Kenapa kok motif Daliwangun? Karena ada sebuah cerita rakyat ketika di desa saya, yaitu dulu pada zaman penjajahan Belanda, ketika orang-orang dikepung dan diburu oleh pemerintah kolonial Belanda, itu orang-orang di desa Daliwangun dulu bersembunyi di bawah pohon wangun, kemudian di atasnya itu digerombol, kayak ada sekumpulan gerombolan burung dali. Nah, karena itu mereka tidak ketahuan oleh penjajah, jadi mereka selamat. Nah, dari situ makanya kenapa timbul desa Daliwangun, karena memang di situ ada flora, yaitu pohon Daliwangun yang memang endemik dari Lamongan daerah selatan, seperti itu. Setelah itu kita memang berjalan, kita juga dibina oleh Dinas Koperasi Lamongan. Jadi kita tidak berjalan sendiri karena kita memang ada yang membina. Karena kalau ada yang membina kita tahu step-stepnya gimana. Misalnya kita mengurus perizinan seperti apa, mengurus merek seperti apa. Jadi memang kita terbantu oleh adanya Dinas Koperasi dari Lamongan dan juga tidak mengurangi juga bantuan dari desa sendiri, yaitu dari desa Daliwangun. Terus kenapa kok saya bikin desain kemasan dari daun lontar? Awalnya saya dulu awal-awal kita masih memakai plastik. Kemudian kita berpikir kita harus mencari sesuatu yang baru. Maksudnya desain kemasannya agar menarik. Nah, karena di daerah saya tetangga desa itu merupakan pengrajin dari daun lontar banyak sekali.
dan pohonnya pun banyak. Nah, maka dari itu kita coba saja. Jadi sekalian kita memberdayakan pengrajin daun lontar agar mereka juga dapat income dari sini. Dari saya pesen apa packagingnya dari mereka, mereka dapat income. Terus ya kita waktu di desa juga sering mengadakan pelatihan. Kita juga kerjasama dengan salah satu universitas di Lamongan, yaitu Universitas Islam Lamongan. Itu kita sudah melakukan kerjasama beberapa kali pelatihan. Itu dari pihak kampus juga, anak-anak kampus. Itu kemarin mereka membantu uh, supaya ibu-ibu PKK di desa saya agar dapat diberdayakan. Supaya mereka kalau di musim kemarau di daerah saya, ibu-ibu kebanyakan mereka menganggur. Jadi untuk menambah penghasilan mereka, mulai bulan kemarin, awal bulan September, kita mulai pelatihan. Jadi kita sudah 1 bulan lebih berjalan pelatihan. Jadi hasilnya agar lumayan. Maksudnya untuk seorang ibu-ibu yang pemula, karena belajar membatik memang butuh kesabaran, ketelatenan, dan juga minat. Memang kalau nggak ada minat agak susah kalau dipoles untuk belajar mencanting. Pokoknya intinya awal mereka saya kenalkan dulu bagaimana agar mereka suka lah dengan membatik, tentang bagaimana sih mencanting yang enak itu yang seperti apa. Nah, dari beberapa ibu-ibu itu mereka sekarang sudah mengenal karakter tentang canting, tentang kain, juga tentang bahan. Jadi mereka sedikit demi sedikit mulai tahu dan mulai tertarik untuk saat ini. Oke, siap. Oke, Mas Basuki. Iya. Ini sekarang kan Iya, gimana? udah keren banget, sudah bekerja sama dengan pemerintah. Terus Mas Basuki juga sekedar melestarikan batik tulis, bukan hanya sekedar bekerja sama dengan pengrajin batik tulis, tapi juga Mas Basuki memberdayakan pengrajin daun lontar. Nah, Mas Basuki ingin gimana Mas Basuki mengajak generasi muda untuk belajar batik tulis di tempatnya Mas Basuki. Caranya gimana? Gini, dulu kan waktu saya awal-awal bikin itu kan mereka awam sekali tentang batik tulis. Jadi mereka tahunya tentang batik yang sudah jadi pakaian, yaitu yang batik printing itu. Mungkin yang harga 50.000 sudah dapat. Jadi mereka tahunya seperti itu. Kemudian saya membuat batik tulis. Ya, kita tunggu sebentar, Mas Basuki. Oh iya. Oh iya. Ya, silakan. Kemudian setelah itu kan mereka tahu bagaimana proses pembuatan batik tulis yang memakan waktu yang cukup lama dan kenapa harganya mahal ya karena memang prosesnya agak lama. Terus untuk saya mengajak yang anak-anak muda untuk tertarik terhadap batik tulis, jadi kita lebih ke motif. Jadi kita sasarannya kita ubah ke motif. Motifnya kita lebih ke kontemporer. Jadi nggak yang terlalu ada pakem-pakemnya atau terlalu istilahnya anak muda terlalu kuno. Jadi saya agak desainnya lebih saya ke anak muda kan. Jadi kemudian desainnya itu banyak yang sesuai permintaan. Jadi saya sering bikin dan mengajar anak-anak untuk gimana sih agar anak-anak muda yang tertarik dengan batik tulis. Ya kita mulai saja dari motifnya. Kita motifnya ubah saja. Misalkan anak muda sekarang lebih condongnya ke lebih suka ke motif apa. Kebanyakan itu mereka lebih ke hewan-hewan. Jadi kita cuma stilis saja. Kita motifnya kita stilis. Jadi cuma kita ubah terus kita berikan warna-warna yang memang agak kontemporer dan anak muda banget. Jadi mulai dari situ saya mulai mengajak anak-anak muda. Gitu, Mbak. Nah,
Keren, keren, keren. Jadi memang Mas Basuki benar-benar memoles ya, memoles atau menginovasi motif yang lebih atraktif untuk menarik minat para generasi muda biar mau belajar batik dan pakai batik tentunya ya. Oh iya, ini dari Iya, Batik Tulis Jono ini pasti akunnya Mas Basuki untuk batiknya ini. Selamat Hari Batik iya, Nasional. iya, Ingetin ya. iya, Terima iya. kasih. Nah, kan Oktober Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik untuk teman-teman yang teman-teman Suci Wijanti official di Instagram maupun di Facebook. Kita insya Allah juga akan live kan juga di LinkedIn, Mas. Di LinkedIn saya Iya. mempromosikan Inggris dan menggunakan bahasa Inggris juga di LinkedIn. Alhamdulillah responnya cukup bagus. Nah, kita generasi muda seperti Mas Basuki, terus kemarin narasumber kita juga yang dari lupa namanya Mbak Anjay ya Mbak Anjani oh, sorry Mbak Anjani. Nah Mbak saya inget komennya teman Mbak Anjay katanya keren. Jadi saya senang sekali mengakomodir teman-teman penggerak batik tulis untuk bergabung gerakan pakai batik tulis. Nah, kalau saya sendiri Mas Basuki mungkin nggak bisa ya mengakomodir seluruh masyarakat Indonesia untuk kita batik tulis. Nah, perlu teman-teman Iya. Basuki, Mbak Anjani, besok kita akan ada narasumber lain mereka semua untuk membangun awareness atau kesadaran Indonesia untuk kita tulis. Mas Basuki, saya pengen tanya lagi. Ini gimana caranya Iya. sipin? Gimana, Pak? Tetap putus-putus tadi pertanyaannya. Oke, bagaimana caranya atau kiat-kiatnya Mas Basuki untuk mengedukasi generasi muda biar beralih dari batik yang 100.000 dapat 3 gimana? Iya. Gimana caranya? Gini, kalau kita kiat-kiat, jadi kita waktu itu saya pernah ngobrol sama, ya, jadi mereka sering datang ke workshop saya. Jadi kita cuma ngobrol, kita cuma sharing. Jadi pengennya seperti apa sih? Apa kalian itu pengennya seperti apa, batik yang seperti apa? Karena kan memang kalau kita ngomongin batik yang full atau full satu kain, satu potong full, ini memang agak mahal. Nah, Hmm. kemudian mereka bilang, kalau misalkan kita bikinnya per pola, misalkan nggak full, itu gimana? Terus saya bisa. Jadi saya dulu pernah bikin itu, saya datang ke penjahit, Mbak, saya bikinkan potongan kain seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus saya canting, saya batik. Ya. Jadi itu kan kita efisien secara bahan juga waktu. Jadi kita nggak terlalu menghabiskan bahan dan waktu terlalu banyak, dan harganya pun memang agak murah, dan responnya dari anak-anak muda pun ya bagus. Jadi mungkin itu cara saya mengakalinya, kenapa kok anak-anak muda kadang agak terlalu berat kalau beli batik tulis yang full motif, mungkin agak mahal. Jadi saya akali seperti itu, Mbak. Oh iya iya. Nah jadi seperti itu ya. Nah kisah anak muda menurut Mas Basuki itu di angka berapa Mas untuk batik yang tulis tapi terjangkau untuk anak muda itu di kisaran berapa? Walaupun tidak full dalam satu helai kain, yang penting kan prosesnya ya Mas ya. Yang penting kan proses Ya. satu helai kain itu diproses dengan cantik, tetap tahapan batik itu. Nah, Hmm. untuk itu biar dijangkau generasi muda itu di angka berapa menurut Mas Basuki? Jadi kita mulainya itu, kita kan sistemnya custom. Jadi kita memodif batik. Nah, kemudian kita memberikan harga dari kisaran 150 minim. Itu minimal 150 mereka sudah bisa dapat batik tulis. Jadi mungkin untuk mereka jadi agak enteng, nggak terlalu berat. Jadi kita ada kisaran misalkan memang minimal 150.000. Soalnya kita custom. Jadi kita kayak semacam limited edition cuma satu.
Saya buat satu selesai, saya buat satu selesai seperti itu, Pak. Oke. Jadi memang karena kita custom, jadi kadang itu orang-orang belum paham. Karena kalau custom itu kan saya bikin desainnya baru. Setiap ada orderan pasti saya bikin desain baru dan nggak mungkin sama. Oh, Jadi jadi kayak ingin apa yang saya sampaikan itu pengennya kayak gini loh. Ini loh keunggulannya kita. Kita nggak sama dengan yang lainnya. Kita bisa bikin seperti ini. Karena basic saya kan dari seni rupa, jadi memang agak mudah kalau mendesain, Mbak. keren. Saya ini yang perlu belajar dengan Mas Basuki. Oke, Mas Basuki, tolong sekarang paparkan juga tentang bagaimana menarik anak-anak kecil. Nah, ngajarin anak kecil itu gimana batik untuk anak kecil itu? Harus satu kan malam pakai cantik ya, Mas Basuki. Iya. Gimana ngajarinnya itu? Iya, gini. Kan waktu itu memang agak susah karena rata-rata itu masih kelas SD kelas 5. Jadi agak kita ya sedikit buatnya panas itu tadi. Jadi Iya. ya agak agak sedikit takut. Tapi kemudian setelah kita berikan pengertian pelan-pelan bahwa mencanting itu seperti ini, biar nggak panas itu seperti ini. Jadi kita selalu selalu waspada saja, Mbak, kalau mengajari anak-anak kecil karena mereka masih kadang masih kayak semacam ada main-mainnya guyonnya, bercanda Ya, sama teman-temannya, jadi agak was-was juga, agak riskan. Tapi kita memang harus waspada, cukup waspada saja, Mbak, jadinya. ya. Seperti itu. Tetap pakai malan panas atau gimana? Tetap malannya di atas kompor. Tetap. Kita tetap pakai malam panas. Jadi agar mereka itu tahu kenapa sih kok batik tulis itu kok seperti ini prosesnya. Jadi kita ada Nah, teman-teman ya kita ya tunggu sebentar ya, Mas ada Basuki. kain, terus ada lilin untuk Oh, mencanting. Jadi mereka tahu kalau nggak ada kain, nggak ada canting, nggak ada malam lilin, itu berarti bukan batik tulis gitu loh, Mbak. Jadi saya jelasinnya seperti benar. itu. Kalau memang kalau mereka anggapnya batik tulis itu pakai yang mesin, ya itu batik printing, itu bukan batik, itu namanya kain tapi bermotif batik. Saya Nah, simpel saja seperti itu, Mbak. alhamdulillah saya tuh senang sekali ternyata bukan saya sendiri yang berjuang untuk Iya, iya, dikelilingi orang-orang yang luar biasa sekali dari Mas Basuki, jangan bosan ditanya ya sama saya. Nah, ini sekarang saya ingin tanya lagi tentang kemasan daun lontar. Itu idenya dari iya. mana? Mas, Gini, kenapa kok pakai daun lontar? Ya, kita idenya sama diskusi sama Mbak Mary dulu. Jadi kita berdua kita diskusi. Karena kita pernah ditanya sama pihak dinas koperasi waktu ada pelatihan, Mas, ini badik ya, sampean kok nggak ada packagingnya? Loh iya, saya cuma bawanya plastik. Jadi agak agak malu saya. Terus kemudian saya pulang beberapa hari kemudian saya ngobrol sama Mbak Mary itu, ini nanya gimana ya? Maksudnya kita harus pakai packaging kardus, plastik, paper bag atau plastik yang sudah disablon. Terus kita itu kepikiran kalau tetangga desa kita itu memang produksi itu kerajinan daun lontar. Jadi terus kita mencari salah satu pengrajin yang memang bisa membuatkan daun lontar seperti apa yang kita inginkan. Jadi kita buat beberapa packagingnya seperti kayak tas kecil gitu, terus kayak tabung, semacam berbentuk tabung, berbentuk kotak. Memang kotak seperti packagingnya sarung gitu ada. Jadi kita macam-macam. Jadi ini yang pengrajinnya ini bisa kok. Kita misalkan mendesain, terus kita obrolin sama pengrajinnya, Ibu bisa bikin seperti ini enggak?
oh bisa Mas, kalau bisa terus kita eksekusi saja, terus kita buat packaging. Jadi dari Ah, situ waktu itu timbulnya kita pakai packaging daun lontar karena kita agak malu dulu pas waktu di ada pelatihan kita nggak ada packagingnya sama sekali. iya, iya. Malah menghadirkan apa ya? Malah keluar ide ya, keluar of the box Iya, gitu. Packaging ramah lingkungan. Iya benar. Wah, saya harus belajar nih sama batik tulis Sujono ini. Biar packaging itu ramah lingkungan juga nanti ya. Nah, teman-teman iya, di Instagram, di Facebook Suju Jayanti Official, silakan ya kepada Mas Basuki yang ingin bertanya. Yang pertanyaannya menurut Basuki terbaik akan mendapatkan hadiah dari Suci Wijayanti Official ataupun dari Batik Sakera. Yuk silahkan bertanya teman-teman yang ingin bertanya kepada Mas Basuki, baik dari Facebook ataupun dari Instagram, silahkan yang ingin bertanya akan dapat hadiah ya. Nanti Mas Basuki yang pilih iya. mana yang aktif. Tapi batik tulis Sujono enggak boleh nanya ya. Oh iya. Oke, silahkan yang ingin bertanya teman-teman. Nah, oke, Mas Basuki kalau gitu saya lagi ada yang Iya, nggak yang apa-apa, Pak. buat gemes gitu, ingin ingin gembar-gemborin atau ingin turut melestarikan batik tulis. Itu apa yang membuat Mas Basuki gemes gitu? Maksudnya mempunyai keinginan cukup tinggi gitu. Padahal Mas Basuki kan masih muda, biasanya suka sesuatu masih apa ya unik gitu. Nah, batik tulis ini kan sesuatu Iya, yang kuno, yang menurut orang itu kuno, apa sih terlalu pakem mungkin gitu ya, iya. dan sesuatu Hmm. yang tidak mudah gitu. Nah, mungkin sekarangnya yang sosial media, desain, fotografi, video gitu. Nah, Mas kok milih batik itu kenapa, Mas? Ini dulu itu ya kita namanya kan kita orang Indonesia, Mbak. Gini, kita kalau ngomongin jiwa nasionalisme memang ada. Jadi setiap orang ada lah. Mesti kalau kita ngomongin Indonesia kita ada. Cuman dulu saya berpikir, saya sebagai orang Indonesia, anak muda, saya melihat orang lain bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia, untuk negaranya. Saya mikir, saya memberikan apa untuk negara saya, untuk Indonesia. Gitu. Terus saya mikir, saya bisa membatik. Kenapa saya tidak membatik? Jadi di sisi lain saya melestarikan budaya. Saya juga apa? Saya memberikan sesuatu kepada negara, yaitu saya melestarikan budaya membatik itu sendiri. Karena kalau untuk anak muda sekarang memang agak susah. Yang kalau mungkin agak sulit menemui anak muda yang menggeluti tentang batik tulis. Jadi saya mikirnya kayak gitu, Pak. Saya pengennya yaitu ada sesuatu yang saya berikan untuk Indonesia, yaitu saya mencoba melestarikan budaya Indonesia itu sendiri, yaitu batik tulis. Karena saya nggak bisa ngasih apa-apa lagi selain itu tadi. Jadi seperti itu, Pak. Keren sekali, aku merinding dengarkan Pak Mas Basuki itu, saya senang sekali. Sampai merinding sampai ubun-ubun. Benar ini ya, saya. Maksudnya saya bangga sekali gitu mendengar ini langsung dari anak muda, dari Iya, generasi muda. Nah, saya tuh kalau kalau saya sudah kan sudah ya nggak apa-apa ya buka-bukaan. Saya tuh sudah kepala 3 menuju kepala iya. 4. Walaupun wajah saya kayak 19 tahun. Umuran sama Mas Basuki ya, biar pede saya ya Mas Basuki. Nah, saya mengira saya aja gitu ya yang mempunyai semangat nasionalisme untuk melestarikan batik tulis. Tapi ternyata, Masya Allah, generasi muda seperti Mas Basuki ini mempunyai semangat yang jauh luar biasa sekali daripada saya gitu. Dan lebih muda lagi gitu, sudah bergerak eh, di kegiatan perbatikan. Nah, ini dari Craft nih, Mas
Mas Basuki. Kita tunggu Mas Basuki lagi loading ya. Nah, main-main ke Kota Pasuruan. Anak muda di sini mulai mencintai batik. Bukan hanya remaja, tapi sudah merambah ke anak SD, SMP, SMA. Pasuruan, oke, insya Allah ya teman-teman. Saya baru melahirkan, informasi aja. Saya baru melahirkan minggu yang lalu, ya 2 minggu yang lalu. Insya Allah nanti kalau dedeknya sudah agak besar, kita mau jalan-jalan ke Jono, Iya. ke Tuan, insya Allah ya, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang tentang Mas Basuki sendiri di sini ada, saya ingin bertanya tentang pelatihan membatik untuk Mas. Itu ada biayanya nggak Mas Basuki untuk belajar di Jono? Iya, kemarin kan memang itu ada pelatihan dari mahasiswa dan itu dari jurusan PGMI. Karena mereka memang belajar batik untuk kemudian memang itu untuk kepentingan tugas kuliah. Jadi kita memang ada semacam ada biayanya. Jadi untuk apa kayak alat bahan dan juga lain-lainnya kita memang ada. Tapi jika kita diperlukan untuk desa itu sifatnya yang pelatihan. Kita nggak apa-apa, kita nggak ada biayanya pun nggak apa-apa. Terus kemarin yang itu dari mahasiswa juga, itu dari yang Fakultas Ekonomi, itu kemarin kan ikut PHP 2D dan itu didanai oleh Kemendikbud. Jadi kita diberikan sokongan dana untuk membeli alat bahan dan lain-lainnya, untuk memberikan pelatihan kepada ibu-ibu juga. Jadi kita memang bersinergi dengan mahasiswa-mahasiswa di Lamongan. Oh, Jadi seperti oke. itu, Pak. Nah, bagus sekali. Mas Basuki, ya, siap. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas Basuki dari Iya. Nafiatul. Nafiatul. Mas, selama membatik ada nggak kendala-kendala yang dihadapi? Nah, ada Wah, nggak Mas kayak ini kendala-kendala yang ini dihadapi? kalau ngomong ini kalau ngomongin kendala, Mbak, banyak, Mbak. Banyak. Ya, banyak sekali. Ya kita kayak kita memang ini di luar itu ya teknis. Kita ngomong teknis kita selalu kalau eksperimen kita selalu ada gagal, mesti ada. Jadi kita kan untuk apa batik tulisnya. Kalau di luar teknisnya ada kendalanya. Kadang kita itu kendalanya dulu awal-awal itu kita tidak disupport sekali sama desa. Jadi desa itu setelah memberikan saya apa modal untuk pelatihan pertama, setelah itu mereka menghilang. Hampir setengah tahun mereka nggak pernah melihat saya di workshop seperti apa, masih berjalan atau tidak. Ini pemasarannya seperti apa. Jadi memang saya sendiri. Terus kemudian saya ketemu sama Mbak Mary, saya dibantu dengan Mbak Mary, dibuatkanlah saya kayak semacam media sosial untuk batik sendiri. Kemudian dia yang menghandle marketingnya, dia yang menghandle tentang foto-foto produknya. Jadi memang banyak kendalanya kalau ngomongin apa membuat kerajinan batik agak agak susah mungkin. Oke, ini seperti dari tadi Mbak Mary sebut. Mbak Mary ini tim dari Batik Sujono, kah? Iya, iya. Jadi Mbak Mary ini memang membantu saya. Mungkin apa kalau nggak ketemu Mbak Mary, mungkin saya masih jalan di tempat. Oh, oke. Jadi Mbak Mary Gitu. satu pahlawan Batik Sujono nih. Iya, bisa bilang seperti itu. Ya, ini pengalaman ya, Mas di sharing ya. Jadi Iya, saya juga memang kalau pendiri ya, founder atau pemilik usaha, CEO lah, Chief Everything Officer, iya, handle sendiri ya, dari produksi sampai pemasaran iya, itu hebat. Nah, makanya kita butuh tim gitu. Nah, alhamdulillah di Batik Jono ada tim yang promosikan
Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Mas Basuki kenapa sih keren banget? Wah, keren banget sih katanya. Bagaimana cara kan secara membatik itu butuh kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Kok keren banget Mas Basuki gimana nih? Kok keren banget nih? Kok keren banget Mas Basuki? Gimana caranya jadi keren nih berarti nih? Dan caranya biar konsisten lah. Ya gitu, ya itu tadi Mbak, kita harus konsisten. Kenapa kok kita ngomongin konsisten? Ketika saya dulu di seni rupa murni saya dibekali banyak skill. Saya sebenarnya minat utamanya saya dilukis, Mbak. Jadi tapi lukisan saya dulu itu waktu tugas akhir itu dulu saya ngangkat batik. Jadi konsepnya konsep tentang garis batik. Jadi lukisan saya abstrak, hampir seperti candingan batik tulis. Kemudian dari situ saya tetap milih, saya harus milih salah satu. Saya harus melukis atau membuat batik tulis. Terus ketika saya membuat keputusan, saya milih batik tulis. Senang ataupun tidak senang, nanti saya tetap harus konsisten dengan batik tulis. Yaitu tadi resikonya ketika saya sendiri, saya nggak ada teman, kemudian saya intinya kebingungan dan lain-lain, intinya kendalanya banyak. Tapi itu saya tetap membuat batik tulis. Jadi akhirnya dalam kurun waktu 1 tahun kemudian mulai ada yang merespon, mulai ada yang banyak tanya-tanya. Jadi memang harus konsisten. Harus konsisten satu. Misalnya kita harus memberikan apa sih passion kita. Misalnya kita bisanya cuma ini, ya sudah itu yang kita jalani. Nggak usah kita menoleh kiri, kanan ataupun belakang. Kita maju terus ke depan. Gitu sih, Mbak. Keren sekali. Nah, jadi itu biar jadi keren. Biar jadi keren itu kan pada sudah dipilih. Nah, Mas Basuki ini ada yang bertanya lagi ya dari Rimbun Rindang. Rimbun Rindang. Oh, udah Rimbun Rindang lagi keren banget. Nah, dari berbagai desain yang telah dihasilkan, desain manakah jadi best? Gimana Mbak? Nggak jelas. Dari desain yang sudah dihasilkan, desain manakah yang menjadi best seller? Jadi dulu itu kan ada ya ini Bu Rimbun Rindang ini kan orang dinas koperasi. Jadi dia itu ya. Jadi dia itu memang ibunya ini sering mintakan desain yang memang anti mainstream. Jadi keren. Dia bilang kan di Lamongan memang banyak orang yang membuat desain tentang penjual nasi boran ataupun penari boran, kemudian dan lain-lainnya. Tapi yang nggak tahu yang desain ya kemungkinan itu yang desain paling saya sukai mungkin itu yang pecel lele. Jadi itu desain memang rumit sekali. Itu agak memakan waktu yang cukup lama. Jadi dulu Bu Rindang mesen ke saya, Mas bikinin saya motif pecel lele yang ada suasana dan penjualnya, ada cobek, ada sambal, ada lalapan, ada tulisan spanduknya. Nah itu saya bukan yang saya bukan tertekan atau apa, tapi saya cukup tertantang. Jadi saya buatin Bu. Jadi tetap saya buatin. Yang itu menurut saya yang paling yang masterpiece yang pernah saya buat itu. Keren sekali. Mas Basuki ini tidak pantang menyerah terhadap tantangan, malah langsung diterima tantangannya dan dibuktikan bahwa itu bisa gitu ya. Mas Basuki. Nah itu caranya jadi keren itu menerima tantangan ya Mas Basuki dan konsisten. Iya, salah satunya itu. Iya. Oke. Nah teman-teman Mas Basuki, tolong dipilih siapa nih yang akan mendapatkan door prize atau goodie bag dari Suci Wijanti Official bagi penanya terbaik menurut Mas Basuki yang mana? Silahkan dipilih.
Kalau dari Facebook belum ada yang bertanya, silakan dipilih dari Instagram saja. Iya, sebentar, Mbak. Hmm, Berdoa ya teman-teman biar terpilih. iya. Karena di Yang ini saja, Pak. Yang tadi ngomong saya keren, nggak apa-apa, ini aja. oh, yang gendis ya, Iya, dari gendis yang gendis underscore handmade ini, iya. tolong tim di note gendis underscore handmade akan mendapatkan uh, hadiah dari Suci Wijanti Official atau dari Batik Sakera. Mas Basuki, ini waktunya sudah pas banget kita. Terima Iya, kasih. Tentunya Mas Basuki juga akan mendapatkan kiriman dari Suci Wijanti Official atau dari Batik Sakera. Nanti silakan ditunggu dan akan dihubungi oleh tim saya untuk mengirimkan alat Basuki, dan Mbak Gendis juga akan dihubungi oleh tim saya dari Suci Wijanti Official. Terima kasih banyak atas waktunya, Mas Basuki. Insya Allah kita sama-sama. ketemu. Oh, insya Allah ya, insya Allah kita akan Oke, Mbak. bertemu. Saya tunggu. Ya, ajak teman-teman generasi muda biar saya semangat Iya, untuk jadi lebih muda lagi. Untuk menjadi lebih muda lagi. Oke. iya. Oke. Sekian dari terima kasih banyak atas waktunya Mas Basuki dan Batik Sujono. Sukses terus, terus berkarya, terus semangat dalam menulis, membahas terus tentang batik tulis dan dengan cinta batik tulis dan pakai batik tulis ya. Saya akan mengajak orang-orang gerak di dunia batik tulis untuk menjadi satu kesatuan gerakan batik tulis, pakai batik tulis bersama Suci Wijayanti dan teman-teman. Oke, terima kasih banyak Mas Basuki dan Batik Sujono. Sukses terus. Insya Allah kita akan ketemu di offline. Mudah-mudahan ada waktu dan Iya. kesempatan di sana. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Batik Nasional. Selamat Hari Batik Nasional. Terima kasih Mas Basuki dan Mbak Ya, Maja. Terima kasih. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.